Renungan pagi pulang ke rumah oleh Ellen G. White, 4 Desember 2020. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca serta mendengarkan akan nasihat firman-Mu. Kiranya Roh-Mu ya Yesus menguasai hati dan pikiran kami, agar kami mengerti dan pekabaran ini mengubahkan hidup kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Jones Ayorbaba. Silahkan Saudara Jones. Baik, terima kasih. Judul bacaan renungan pagi kita pada pagi hari ini 4 Desember 2020, 2 Kebangkitan Khusus. Ayat ini terdapat dalam Wahyu 14 ayat 13, "Berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini." Babel yang besar itu telah menjadi peringatan di hadirat Allah untuk memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur kegeraman murkanya. Hujan es batu yang besar, masing-masing beratnya kira-kira seberat 1 talenta atau 100 pon, melakukan penghancuran. Wahyu 16 ayat 19 dan 21. Kota-kota megah kebanggaan dunia diruntuhkan. Istana-istana para bangsawan di mana orang-orang besar dunia telah memboroskan harta kekayaan mereka untuk memuliakan diri sendiri, hancur dan musnah di depan mata mereka. Tembok-tembok penjara rubuh berkeping-keping, dan umat Allah yang dipenjarakan oleh karena iman, mereka dibebaskan. Kuburan-kuburan terbuka, dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Daniel 12 ayat 2. Semua yang telah mati di dalam iman kepada pekabaran malaikat yang ketiga, yang akan keluar dari kuburan dengan dimuliakan, akan mendengar perjanjian damai Allah dengan mereka yang telah memelihara hukumnya. Juga yang telah menikam dia, Wahyu 1 ayat 7, mereka yang mengejek dan mencemoohkan derita kematian Kristus dan penentang paling keras kebenarannya, dan umatnya dibangkitkan untuk memandang dia dalam kemuliaannya dan memandang penghormatan yang diberikan kepada mereka yang setia dan menurut. Awan tebal masih menutupi langit, namun matahari kadang-kadang menembusinya, tampak bagaikan mata Yahweh yang penuh dendam. Kilat yang dahsyat memancar dari langit, membungkus dunia ini dengan nyala api. Di atas gemuruhnya guntur dan suara-suara yang misterius dan mengerikan, diumumkanlah kebinasaan orang-orang fasik itu. Kata-kata yang diucapkan tidak dimengerti oleh semua orang, tetapi dimengerti dengan jelas oleh guru-guru palsu. Mereka yang sesat sebelumnya begitu sembrono, begitu sombong dan membangkang, begitu bersuka dalam melakukan kekejaman kepada umat-umat Allah yang memelihara hukumnya, sekarang dipenuhi dengan ketakutan dan gemetar dalam kengerian. Ratapan mereka terdengar mengatasi suara unsur-unsur bumi. Iblis mengakui keilahian Kristus dan gemetar di hadapan hadiratnya, sementara manusia memohon belas kasihan dan menyembah dalam ketakutan yang menyedihkan. Nabi-nabi zaman dahulu berkata, sementara mereka memandang penglihatan kudus dari Allah, merataplah, sebab hari Tuhan sudah dekat, datangnya sebagai pemusnahan dari Yang Maha Kuasa. Yesaya 13 ayat 6. Masuklah di sela gunung batu dan bersembunyilah di dalam liang tanah terhadap kedahsyatan Tuhan dan terhadap semarak kemegahannya. Yesaya 2 ayat 10, dikutip dari Alfa dan Omega jilid 8 halaman 672 dan 673. Terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Saudara Jones. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan.
untuk menolong kita memahami dengan baik tentang kebangkitan sesuai yang dikabarkan renungan pagi hari ini, ada baiknya kita melihat penjelasan berikut ini tentang jenis kebangkitan. Ada 2 jenis kebangkitan. Yang pertama, kebangkitan istimewa atau sering juga disebut kebangkitan khusus dan kebangkitan umum. Pertama, kita lihat penjelasan tentang kebangkitan umum. Kita baca dalam Bapa Kita Peduli halaman 377 paragraf 1 dan 2 yang berbunyi, Raja atas segala raja turun di atas awan, terselubung dalam api yang menyala-nyala. Langit bergulung seperti gulungan kertas. Bumi bergetar di hadapannya dan setiap gunung dan pulau pindah dari tempatnya. Di tengah guncangan bumi, kilat yang memancar dan deru gemuruh. Suara anak Allah memanggil orang-orang kudus yang tertidur. Ia melihat kuburan orang benar, kemudian mengangkat tangannya ke langit. Ia berseru, "Bangunlah, bangunlah, bangunlah, kamu yang tidur di tanah, dan bangkitlah." Di seluruh muka bumi, orang mati akan mendengar suara itu, dan mereka yang mendengar akan hidup. Dan seluruh bumi akan bersuara dengan langkah-langkah pasukan yang amat besar dari segala jenis negara, suku, bahasa, dan bangsa. Dari penjara maut kematian mereka muncul berpakaian kemuliaan kekal sambil berseru, "Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu?" 1 Korintus 15 ayat 55. Dan orang benar yang hidup beserta orang-orang kudus yang telah bangkit memadukan suara mereka dalam seruan sukacita kemenangan yang panjang. Jadi, kebangkitan umum itu terjadi setelah Yesus dan para malaikatnya telah berada di awan-awan dalam dunia ini. Sebab Yesuslah yang nantinya memanggil orang kudus yang benar untuk bangkit. Dan saat mereka bangkit, mereka melihat Yesus dan para malaikatnya berada di awan-awan dalam dunia ini. Nah, bagaimana dengan kebangkitan istimewa atau kebangkitan khusus? Berikut penjelasannya dalam buku Surga halaman 34 sampai 35 yang berbunyi, kebangkitan khusus sebelum Yesus muncul. Kuburan-kuburan terbuka dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur dalam debu tanah akan bangkit, sebagian untuk hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Daniel 12 ayat 2. Semua yang telah mati dalam iman kepada pekabaran malaikat yang ketiga akan keluar dari kuburan dengan dimuliakan, akan mendengar perjanjian damai Allah dengan mereka yang telah memelihara hukumnya, juga yang telah menikam Dia. Wahyu 1 ayat 7. Mereka yang mengejek dan mencemoohkan cerita kematian Kristus dan penentang paling keras kebenarannya dan umatnya, dibangkitkan untuk memandang Dia dalam kemuliaannya dan memandang penghormatan yang diberikan kepada mereka yang setia dan menurut. Inilah kebangkitan istimewa. Kalimat yang terdapat dalam kutipan ini kita bisa baca juga dalam renungan hari ini yang terdapat dalam paragraf yang kedua. Kebangkitan ini terjadi sebelum Yesus datang atau muncul di dunia ini. Dalam kebangkitan istimewa ini ada 2 kelompok yang bangkit. Satu kelompok bangkit untuk menerima hidup yang kekal, dan satu kelompok bangkit untuk menerima kebinasaan yang kekal. Hal ini berdasarkan Daniel 12 ayat 2. Nah, oleh karena adanya 2 kelompok inilah, maka renungan hari ini berjudul 2 kebangkitan khusus. Kebangkitan khusus sebenarnya hanya 1, bukan 2. Tetapi karena ada 2 kelompok yang bangkit, maka disebutlah oleh penyusun renungan dengan 2 kebangkitan khusus. Ini perlu dipahami oleh umat agar jangan salah mengerti. Jadi jangan lupa, hanya ada 2 jenis kebangkitan, kebangkitan istimewa dan kebangkitan umum. Dan untuk kebangkitan istimewa ada 2 kelompok yang bangkit. 1 kelompok untuk hidup yang kekal dan 1 kelompok untuk binasa kekal. Sementara dalam kebangkitan umum tidak ada 2 kelompok yang bangkit. Dalam kebangkitan umum hanya yang benar yang bangkit. Mereka yang tidak selamat tidak akan bangkit. Mereka akan bangkit nanti setelah masa 1000 tahun. Nah,
Mari kita lihat secara ringkas tentang dua kelompok yang bangkit pada kebangkitan khusus atau kebangkitan istimewa tersebut. Mengapa secara ringkas? Karena kita akan lihat penjelasan selanjutnya dalam pelajaran renungan pagi berikutnya. Pertama, kita lihat mereka yang bangkit untuk kebinasaan kekal. Matius 26 ayat 63 sampai 64 berkata, "Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, 'Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak?' Jawab Yesus, 'Engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit.'" Yesus membuat nubuatan dalam pernyataannya. Jadi Yesus berkata kepada Kayafas bahwa Anda akan lihat saya datang di awan-awan. Nah, Kayafas sudah mati. Berarti dia harus bangkit dulu sebelum dia bisa lihat Yesus datang. Dan kebangkitan itu harus terjadi sebelum Yesus datang ke dunia ini, agar Kayafas bisa melihat Yesus datang di atas awan-awan. Karenanya, Kayafas akan mengalami kebangkitan istimewa, agar dia dapat melihat Yesus datang di awan-awan. Tetapi dia tergabung di dalam kelompok yang akan mengalami kebinasaan kekal. Demikian juga mereka yang menikam Yesus, mereka yang mengejek Yesus, dan mereka yang mencemooh Yesus, serta yang paling keras menentang kebenarannya. Mereka semua akan alami kebangkitan khusus untuk melihat bahwa Yesuslah Anak Allah yang mereka telah hina itu. Nah, bagaimana dengan kelompok yang bangkit untuk kehidupan yang kekal? Mari kita baca kembali kutipan yang baru saja kita baca dalam buku surga halaman 34 dan 35 atau yang terdapat dalam renungan hari ini dalam paragraf kedua yang berkata, "Semua yang telah mati dalam iman kepada pekabaran malaikat yang ketiga yang akan keluar dari kuburan dengan dimuliakan." Mereka yang bangkit untuk kehidupan kekal dalam kebangkitan istimewa adalah mereka yang mati dalam iman kepada pekabaran malaikat yang ketiga. Perhatikan yang warna kuning. Apa pekabaran malaikat yang ketiga tersebut? Pekabaran malaikat ketiga berisi pemberitahuan bahwa jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata Anak Domba. Wahyu 14 ayat 9 dan 10. Nah, banyak umat Allah yang tidak menyadari bahwa Wahyu 14 ayat 12 adalah bagian dari pekabaran malaikat ketiga. Ayat 12 adalah pembenaran oleh iman. Mereka yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Dan kunci dari pembenaran oleh iman adalah pengetahuan yang benar akan Allah. Karena hidup atau roh yang kita miliki tidak lain adalah hidup atau roh Anak Allah. Dan siapa yang memiliki Anak Allah memiliki hidup. 1 Yohanes 5 ayat 11 dan 12. Jika kita mempunyai kehidupan yang benar dari Anak Allah, maka kita dibenarkan oleh iman, sebab kita menerima Kristus dalam hati kita oleh iman. Mereka yang mati dalam iman inilah yang akan bangkit dalam kebangkitan istimewa dan menerima kehidupan yang kekal. Itu sebabnya ayat inti renungan hari ini berkata, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Wahyu 14 ayat 13. Kapankah sejak sekarang ini tersebut? Yaitu sejak pekabaran malaikat ketiga dikumandangkan. Nah, kapankah itu? Mari kita lihat penjelasannya dalam tulisan-tulisan permulaan halaman 395 sampai 396 yang berkata, pekabaran tentang kejatuhan Babel sebagaimana yang diberikan oleh malaikat yang kedua diulangi kembali dengan tambahan yang menyebutkan kejahatan yang telah masuk dalam gereja-gereja sejak tahun 1844. Pekerjaan malaikat ini datang pada saat yang tepat
untuk bergabung dalam pekerjaan besar terakhir, pekabaran malaikat yang ketiga, ketika pekabaran itu mengembang menjadi seruan nyaring. Maka dengan demikian umat Allah dipersiapkan untuk berdiri pada saat pencobaan yang tidak lama lagi mereka akan hadapi. Saya melihat suatu terang besar berada di atas mereka dan mereka bersatu dengan tiada gentar memberitakan pekabaran malaikat yang ketiga. Jadi, pekabaran malaikat ketiga bergabung dengan pekerjaan malaikat kedua yang diulangi kembali dan itu terjadi sejak tahun 1844. Jadi mereka yang mati dalam iman kepada pekabaran malaikat ketiga yang dikumandangkan sejak 1844 yang akan mengalami kebangkitan istimewa. Itulah sebabnya Yohanes menuliskan perkataan suara dari sorga yang berkata, "Berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka." Nah, apakah ada bukti yang menyatakan bahwa mereka yang meninggal sejak tahun 1844 yang akan menerima kebangkitan istimewa? Nyonya White menuliskan sebuah surat nomor 10 tahun 1850 paragraf 5 kepada seorang saudara yang disebut Saudara Hastings. Mari kita baca cuplikan suratnya yang berbunyi, "Saya melihat bahwa dia, Nyonya Hastings, istri daripada Saudara Hastings tersebut, telah dimeteraikan dan akan bangkit oleh suara Allah dan berdiri di atas bumi dan akan bersama dengan 144.000. Saya melihat kita tidak perlu meratapi dia. Dia beristirahat dalam waktu kesesakan dan semua kita dapat meratap untuk kerugian kita karena dicabut dari rombongannya. Saya melihat kematiannya akan menghasilkan yang baik." Nyonya White mengirim surat ke Bapak Hastings untuk menghibur dan menguatkan dia karena istrinya telah meninggal. Dan Nyonya White menyampaikan sesuatu yang sangat penting bahwa istrinya, yaitu Nyonya Hastings, tergabung dalam 144.000. Nah, ada yang bertanya, apakah Nyonya Hastings ini tergabung di dalam 144.000 atau dia ditambahkan kepada 144.000 atau dia di luar dari 144.000 tapi bersama-sama dengan 144.000? Untuk mengetahui jawabnya, kita perlu uji dengan Alkitab. Yang pertama, Wahyu 14 ayat 1 berkata, mereka yang tergabung dalam 144.000 dimeteraikan dengan meterai Allah yang hidup, yaitu nama Bapa dan Anaknya. Dalam suratnya ini, Nyonya White menyatakan bahwa Nyonya Hastings telah dimeteraikan. Karena itu, dia tergabung di dalam 144.000. Jadi, Nyonya Hastings berdiri bersama-sama dengan 144.000 tersebut. Dia bagian dari 144.000. Kemudian yang kedua, mereka yang mengalami kebangkitan istimewa dibangkitkan oleh suara Allah, yaitu suara Allah Bapa yang berkata, "Sudah terlaksana." Lihat Wahyu 16 ayat 17. Dan ini terjadi setelah cawan ketujuh ditumpahkan. Jadi dari dua bukti yang Nyonya White tuliskan, yang pertama tentang telah dimeteraikan dan kedua tentang dibangkitkan oleh suara Allah, menyatakan bahwa Nyonya Hastings tergabung di dalam 144.000. Inilah dasar dan buktinya bahwa dia tergabung di dalam 144.000. Nah, ingat, kapan dimulai penghitungan 144.000 tersebut? Sejak dimulaikan pekabaran 3 malaikat atau seruan nyaring, khususnya pekabaran malaikat yang ketiga, yaitu sejak tahun 1844. Nyonya Hastings meninggal tahun 1850, artinya sesudah tahun 1844. Namun perhatikan, ada bukti yang lebih penting lagi yang kita perlu lihat dan pahami. Coba lihat pernyataan dari sejarawan gereja Advent berikut ini. Dia bernama Jerry Moon. Jerry Moon menuliskan dalam bukunya yang berjudul The Adventist Trinity Debate Part 1, Historical Overview, menjelaskan adanya 5 tahap perubahan dari non-trinitas menjadi
Trinitas dalam gereja Advent. Tahap yang pertama, tahun 1846 sampai 1888 yang disebut dominasi anti-Trinitas. Jadi, saudaraku dalam Tuhan, gereja Advent sendiri akui bahwa gereja Advent mulanya berdiri dengan doktrin anti-Trinitas. Kemudian, tahap kedua, 1888 sampai 1898, periode ketidakpuasan. Kemudian tahap ketiga, 1898 sampai 1913 disebut pergeseran paradigma. Dan yang keempat, tahun 1913 sampai 1946 disebut penurunan umum dalam mendukung anti-Trinitas. Serta tahap yang terakhir, tahap kelima, tahun 1946 sampai 1980 disebut pertumbuhan dominasi Trinitas. Ini adalah pernyataan sejarawan gereja Advent sekarang ini. Nah, apa artinya? Sejarawan gereja Advent ini menyatakan bahwa tahun 1846 sampai 1888 adalah periode dominasi anti-Trinitas. Ini artinya mereka yang hidup dalam periode tersebut menyembah satu-satunya Allah yang benar, yaitu Allah Bapa dan bukan Trinitas. Sebab untuk tergabung dalam 144.000, maka kita harus menerima meterai nama Allah Bapa dan anaknya, sebagaimana Wahyu 14 ayat 1. Bukan Trinitas. Nah, kapan Nyonya Hastings meninggal? Dan Nyonya White tulis surat kepada suaminya tahun 1850. Perhatikan perbandingannya. Nyonya Hastings meninggal dalam periode dominasi anti-Trinitas dalam gereja Advent, yaitu di antara tahun 1846 sampai 1888. Dan Nyonya White katakan bahwa Nyonya Hastings telah dimeteraikan dan tergabung dalam 144.000. Ini adalah bukti bahwa umat Advent pada mulanya tidak percaya Trinitas dan mereka menyembah satu-satunya Allah yang benar, serta ada bukti yang sudah menerima meterai Allah dalam periode non-Trinitas tersebut. Sebab meterai Allah yang hidup itu adalah nama Bapa dan bukan nama Trinitas. Inilah pemahaman yang umat Allah perlu miliki dan ketahui, bahwa hanya ada dua jenis kebangkitan, yaitu sebelum Yesus datang yang disebut kebangkitan istimewa, dan sesudah Yesus datang yang disebut kebangkitan umum. Memang nanti ada kebangkitan untuk orang fasik sesudah masa 1000 tahun, tetapi itu bukan untuk kehidupan kekal. Itu untuk kematian kekal. Tetapi dari dua kebangkitan ini ada yang menerima kehidupan kekal, dan khusus untuk kebangkitan istimewa, mereka yang menerima kehidupan kekal dihitung sejak tahun 1844, yaitu mereka yang menyembah satu-satunya Allah yang benar, Allah Bapa. Apa pilihan saudara? Kiranya masing-masing kita memilih untuk menyembah satu-satunya Allah yang benar, Allah Bapa dan anaknya yang tunggal. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas penjelasan kebenaran pagi hari ini, serta bukti sejarah bahwa gereja Advent pada mulanya tidak menyembah Trinitas, tetapi menyembah Allah Bapa dan anaknya. Terbukti ada yang dimeteraikan pada zaman itu. Kiranya ini menjadi kekuatan dan pembaharuan dalam hidup kami, agar kami memilih yang benar, yaitu menyembah satu-satunya Allah yang benar, Allah Bapa, dan menyembah anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, yang telah menerima segala kuasa baik di dunia dan di sorga, yang dia terima dari Bapanya. Tolong kami ya Bapa, curahkan roh anakmu dalam hati ini, kehendakmu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.